Kalau kita lihat misalnya di kawasan industri misalnya seperti dikatakan kawasan industri halal berarti apa? Bukan hanya produknya yang halal, tetapi apa? Sebenarnya kawasan yang memang dia berusaha untuk mencerminkan rahmatan lil alamin lah, menjadi kasih sayang, menjadi kebahagiaan buat semuanya gitu. Kita punya Pak Erick Thohir ketuanya MES juga betul-betul mengarahkan BUMN untuk menjadi sesuatu yang tidak saja mengejar profit saja, tetapi juga memberikan value kepada masyarakat. Karena BUMN punya dua tujuan agenda besar kan. Agenda kalau kita bidat namanya korporasi pasti mencari laba, tetapi juga menjadi agent of change tadi, agent of development, menjadi agen daripada pembangunan tadi. Assalamualaikum Pak Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mas Daryl? Baik, alhamdulillah sehat. Gimana? Aku agak minder loh ketemu sama dirimu loh Pak Arif. Saya yang minder dengan pesona Mas Daryl yang luar biasa sekarang ini. Ini antara nggak ketemu kita. Iya, kita ketemu berapa? 2020 terakhir. Udah lama banget ya. Lama banget. Nggak terlihat penuaan di wajah. Kalau yang saya lihat dari Mas adalah semakin muda, Mas. Jangan-jangan pakai produk apa? Ini agak mirip sama salah seorang mantan suaminya artis. Waduh. Iya. Ada yang bilang begitu nggak sih? Baru kayaknya ini sekarang. Baru ya. Tapi pernah ngerasa nggak kayak gitu? Aduh, enggak. Nanti lihat ya fotonya. Kalau merasa kayak artis takutnya kita malah. Tapi sehat ya Pak Arif ya. Alhamdulillah. Terima kasih waktunya Pak Arif. Pinjam sejam aja kita buat ngobrol ya. Thank you banget. Pak Arif sekarang sebagai jabatan sebagai? Saya Direktur Human Capital di Citylink Indonesia. Itu ngurusin apa? Ngurusin human capitalnya pesawat. Jadi Citylink adalah anak perusahaan di Garuda Indonesia. Betul. Which is salah satu dari BUMN di Indonesia yang memang fokusnya adalah untuk menjalin koneksi antar wilayah di Indonesia. Tapi sekarang Citylink juga tidak hanya di Indonesia saja. Kita punya jalur-jalur penerbangan internasional. Kita punya Singapura, kita punya Penang dan Kuala Lumpur Malaysia. Kita punya Dili. Kita juga punya Perth di Australia. Dan sebentar lagi kita mau buka Bangkok. Wow. Kontribusinya luar biasa ya. Moga-moga Mas. Amin mudah-mudahan. Tapi suaranya sekilas kayak yang ngobrol di pesawat itu ya. Oh iya. Mirip ya. Mirip pantun aja nanti. Pak Arif, kalau kita melihat dari perjalanan karirnya, saya sempat stalking sedikit ya. Ketik nama Arif Adi Sanjaya itu keluar dulu pernah di yang berhubungan dengan darat, Pulau Gadung. Terus sekarang pindah ke penerbangan udara. Ini boleh cerita nggak? Apa sih yang melatar belakangi kok ada identik dengan darat terus pindah ke udara? Ketertarikannya itu di mana Pak Arif? Sebenarnya kalau kita lihat memang tidak terlalu lateral kalau dibandingkan antara dulu di kawasan industri, sekarang di udara gitu. Tetapi kalau kita lihat memang ada sambungnya, titik sambungnya secara itu, bahwa kita ngurusi orang yang ngurusi urusan tertentu. Jadi kita ngurusi human capitalnya kan. Ngurusi orang yang sebenarnya aset yang luar biasa, baik itu di darat maupun di udara. Ketika di kawasan kita juga ngurusi bagaimana orang tadi bisa berkontribusi secara optimal untuk memberikan servis yang memuaskan pada seluruh tenan kami di waktu itu di kawasan industri. Nah sekarang pun sama, bagaimana kita juga membuat human capital yang punya integrity, punya profesionalisme, punya kapasitas untuk memberikan pelayanan yang terbaik buat seluruh pelanggan Citylink Indonesia. Tapi sebenarnya pembeda yang paling signifikan di antara darat dan juga udara dari sisi people-nya ya. Ini di mana kalau boleh jujur-jujuran? Kalau di udara itu kita punya semacam service level agreement, regulasi yang betul-betul strict dikontrol. Seperti itu. Ya, jadi misalnya kalau kita katakanlah pilot kan harus punya license. Semikian juga dengan cabin crew juga harus punya lisensi. Nah, sama sebenarnya. Di darat pun ya ada, tetapi tidak semuanya lah. Kalau kita bicara mengenai human capital, orang yang ngurusi manajemen risiko, mereka harus punya sertifikasi manajemen risiko, katakan seperti itu. Yang punya ngurusi human capital, mereka punya sertifikasi human capital, katakan seperti itu. Tetapi kalau kita lihat memang kontrol terkait dengan keselamatan dan keamanan penerbangan itu sangat-sangat luar biasa. Jadi itu yang membuat SDM kami, human capital kami itu menjadi SDM yang memang mau nggak mau dipaksa untuk zero tolerance kepada insiden. Jadi nggak ada toleransi terhadap kesalahan sedikit pun, terutama menyangkut masalah di udara dan di darat sebenarnya. Kalau kita melihat pada suatu kondisi penerbangan itu kan ada yang istilahnya pre-journey-nya, in-journey-nya, dan post-journey-nya kan, seperti itu. Jadi kalau kita lihat in-journey-nya mungkin di atas udara, tapi pre sama post-nya itu kan ada di darat semua.
Iya, ini bahkan justru memberikan effort yang sangat luar biasa kepada hasil yang dirasakan sama Mas. penumpang ya. Betul. Saat itu, Katakan penerbangan cuma 1 jam antara Jakarta Solo, tapi mereka juga harus menghabiskan mungkin lebih dari 1 jam itu di darat kan. Mereka harus datang ke bandara, kemudian ketika selesai terbang mereka harus nunggu bagasi dan lain-lain. Itu kan mungkin katakanlah mungkin more or less sama dengan waktu penerbangannya. Gitu. Jadi komplainnya kemana-mana. Oh iya, servisnya betul-betul dari servis dari awal sampai ke akhir, end to end itu sih harus betul clear. Oke, Pak Arief boleh cerita nggak sedikit? Kan jabatan sekarang itu bisa dikatakan jabatan yang banyak diidam-idamkan oleh banyak orang ya. Sebagai direktur kah, sebagai CEO kah, atau hal-hal yang lain yang lebih punya pencapaian tinggi. Dulu cita-citanya apa sih? Cita-cita saya awalnya itu berubah-ubah, Mas. Tapi yang jelas yang mungkin saya ingat berhubungan dengan industri sekarang adalah saya pernah cita-cita jadi astronot. Jadi terbang gitu. Sehingga waktu itu saya punya kamar, itu ada saya tempel gambar pesawat. Pesawat luar angkasa, ulang-alik seperti itu. Gitu. Jadi karena pada prinsipnya senang terbang. Nah, karena senang terbang itu dalam bayangan saya waktu itu, apa sih jabatan atau apa namanya? Atau pekerjaan yang terkait dengan terbang. Pengen juga jadi diplomat pada akhirnya kan. Diplomat karena sering terbang ke sana kemari seperti itu. Nah, gitu. Nah, terus berubah lagi, pengen jadi dokter kata. Pengen jadi insinyur. Tapi at the end of the day, begitu sekolah, nggak ada jadi insinyur, nggak ada jadi dokter, nggak ada jadi astronot, malah jadi akuntan pertama kali. Oh, pertama kali akuntan? Akuntan, belajar akuntansi saya. Terus sempat di mana pertama kali? Saya karena belajar akuntansi itu belajar secara gratis, alias beasiswa dari negara di STAN, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Saya pertama kali bekerja untuk Direktorat Jenderal Pajak di Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Udah enak kan di sana kan? Ya, alhamdulillah. Jadi proses belajar waktu itu. Saya memang sebagai proses belajar, pernah belajar di sana dan di sini seperti itu. Nah, sampai akhirnya titik temunya di yang GE Pulau Gadung itu ya? Iya, sebelumnya banyak pekerjaan-pekerjaan yang lainnya, sampai akhirnya terakhir sebelum masuk Citylink Indonesia, saya masuk ke industri real estate di kawasan industri Pulau Gadung atau Jakarta Industrial Estate Pulau Gadung, seperti itu. Baik. Nah, saya sih baru mau nyinggung masalah sisi parenting dari keluarganya Pak Arief ya, dalam artian itu orang tua dulu. Kan banyak orang yang merasa saya berhasil begini karena orang tua, dukungan ayah ibu misalnya, kakak adik segala macamnya. Hal apa sih yang sampai dengan saat ini tuh masih benar-benar menjadi sebuah hal yang nggak bisa dilupain deh, untuk akhirnya ini toh ternyata yang dimau sama orang tua saya, dari omongan beliau yang dulu saya jadi seperti ini. Apa yang paling diingat? Iya, value yang ditanamkan orang tua itu value yang sederhana, tapi mungkin dalam maknanya akhirnya sekarang ini ya. Seperti apa? Jadi saya dibesarkan oleh ibu karena ayah saya meninggal ketika saya kelas 6 SD. Jadi pelajaran yang ditinggalkan terakhir kali dari bapak saya guru. Hari Kamis sore sebelum beliau meninggal, meninggal 3 hari menjelang Idul Fitri. Jadi Kamis sore malam Jumat ya, menjelang besoknya Jumat saya diajak ziarah ke tempat yang saya almarhum. Hari Jumatnya saya diajarin sholat jenazah, dan hari Minggunya, hari Ahadnya saya praktekkan sholat jenazah itu pertama kali pada beliau. Gitu. Jadi itu sekitar 26 Ramadan tahun 1990. Gitu. Jadi itu yang mungkin membekas sampai sekarang lah itu. Tapi value mengenai kejujuran, value mengenai bahwa bagaimana kita harus bisa membawa diri, kemudian bagaimana kita harus berbuat baik kepada orang lain, tidak berbohong, tidak menipu, itu selalu ditanamkan dari dulu gitu. Nah, dari ibu saya mendapati banyak hal terkait dengan masalah kasih sayang ya gitu. Karena membesarkan kita dengan sepenuh doa ya gitu. Mungkin ibu tidak mengajarkan banyak hal terkait dengan kehidupan, tapi doa yang beliau berikan itu tidak pernah putus sampai sekarang gitu. Jadi kalau lihat seperti itu jadi ingat lagunya Iwan Fals. Ya, ribuan kilo jalan yang kau tempuh, lewati rintang demi aku anakmu itu. Jadi itulah ekspresi bagaimana seorang ibu yang luar biasa. Tapi sebenarnya sampai sejauh ini kalau kita lihat, saya sendiri harus mengakui bahwa ternyata apa yang saya capai sekarang ini itu tidak saja terkait dengan doa dan restu dari orang tua, dari ibu dan bapak dan mertua lah katakan sekarang ini, tapi juga akumulasi dari kasih sayang dan kesabaran yang luar biasa dari pasangan, dari istri. Dari istri itu yang luar biasa sekali, dan tentu saja semangat dan dorongan yang selalu diberikan anak gitu. Jadi anak saya kembar,
2 orang, laki perempuan, gitu. Sekarang sudah kuliah sekarang ini. Iya. Berarti ini diturunkan nggak values-values yang diajarkan sama ibu tadi kepada putra putri ya sekarang? Iya. Salah satu hal yang kenapa ibu saya berdoa tadi akhirnya kan mungkin yang saya rasakan sekarang adalah sebuah harapan besar dan sebuah husnuzon ya. Positive thinking ya, bahwa mungkin saya tidak bisa kontrol anak saya itu day to day-nya, tapi saya akan iringi anak saya kemanapun perginya tadi dengan doa yang selalu saya panjatkan. Mungkin seperti itu. Ya. Terharu loh saya. Waduh, ini benar-benar penuh wisdom. Baru awal nih Pak Arif ya. Tapi tentu saja itu tidak akan selesai kalau misalnya nggak akan bisa berjalan yang baik. Kalau saya bilang tadi, kalau nggak ada kesabaran dan keikhlasan dari pasangan tadi kan. Karena kan bagaimana juga masalah parenting itu masalah dua sisi, dua sisi. Jadi kalau kita lihat, kalau kita maunya apa ternyata pasangan melihatnya dalam posisi yang berlawanan, ya mungkin nggak akan jadi. Susah juga nggak akan jadi. Tapi karena positive thinking tadi, ini seperti jadi nggak ada simbiosisnya ya, yang saling mutualis ya. Mutualismenya. Oke, Pak Arif kan selain sekarang menduduki jabatan tertentu, kemudian juga suka berorganisasi. Betul. Sampai sekarang terlibat dalam perhimpunan MES Indonesia. Betul, Masyarakat Ekonomi Syariah. Nah, bagaimana sih sebetulnya bisa awal pertama kali yang jalan duluan tuh mana? Organisasi dulu atau posisi pimpinan sekarang dulu? Seingat saya paralel ya. Kebetulan kalau ditanyakan mengenai organisasi dari SMP, dari SD bahkan itu sudah masuk ke organisasi sebenarnya. SD itu apa, Pak? Jadi dulu ada PHBI istilahnya zaman saya kecil, Peringatan Hari Besar Islam. Jadi di PHBI itu ya namanya kita tuh produk produk kalau pagi sekolah di umum, sore ngaji seperti itu, ngaji madrasah. Jadi karena itulah mungkin ketika PHBI kita diberikan kepercayaan untuk running acara itu. Jadi ya kita jadi pembawa acara, kita jadi seksi dana, kita cari ustadznya, kita ya itulah yang membuat dari kecil. Jadi setiap ada acara Maulud Nabi, acara perayaan Ramadan dan lain-lain itu selalu terlibat di situ tadi. Kemudian SMP juga kita masuk di OSIS, SMA di OSIS juga gitu. Jadi sampai akhirnya tinggi sebetulnya ya. Mungkin karena pengalaman tadi akhirnya mungkin karena berusaha untuk menyalurkan potensi dan energi aja tadi. Itu ke bawah nggak sih di antara posisi jabatan tertinggi saat ini? Oh iya Mas, karena itu ngajarin kita satu hal yang mungkin kita kadang-kadang suka lupa, silaturahmi. Silaturahmi itu kan memperpanjang usia, karena kita selalu bahagia seperti hari ini saya bisa ketemu dengan Mas Ariel tadi, membawa banyak rezeki karena punya teman, katakan seperti itu. Itu salah satunya akhirnya kan. Karena kan pada prinsipnya kita karena ketemu banyak orang akhirnya bisa mencoba untuk membawa diri, memposisikan diri kita seperti apa gitu. Setuju. Karena awalnya dari organisasi, ketemu dengan banyak orang, linknya juga luar biasa. Nah, ngurusin banyak pekerjaan-pekerjaan yang ketemu mereka juga gitu ya. Orang satu circle sebenarnya ya. Secara value ya. Secara value seperti itu. Oke, Pak Arif, kalau kita melihat tentang perkembangan kawasan industri, yang menarik dari kawasan industri di Indonesia pada umumnya itu seperti apa? Dari perspektifnya Pak Arif ya? Iya, ini menurut saya menarik karena berusaha untuk menyatukan industri yang banyak tadi ke dalam satu wilayah yang sama, katakan seperti itu. Di mana mungkin tantangannya banyak pastinya, tantangan terkait dengan sumber daya, tantangan terkait infrastruktur, tantangan SDM dan lain-lain, pasti banyak Mas, pasti banyak di sini tadi. Cuman bagusnya sekarang pemerintah itu adalah berusaha untuk bisa mengatasi berbagai macam kendala dan tantangan tadi, dan kemudian memberikan satu kemudahan untuk berusaha di kawasan industri tadi Mas. Jadi ini satu hal yang pemerintah sudah berusaha kasih. Cuman ini kan nggak akan cukup hanya dengan satu sisi saja. Kalau kita kenal dengan istilah pentahelix, ada pemerintah di situ, ada akademisi, ada kemudian dunia industri, ada media massa, katakan seperti itu kan, ada masyarakat sendiri. Jadi lima-limanya harus bersinergi di sini tadi. Kalau kemudian hanya pemerintah saja tanpa dukungan industri, ya nggak akan berhasil dengan baik. Industri tanpa ada dukungan akademisi juga nggak akan optimal juga, karena kan kita berusaha mencari link and match gitu. Kira-kira produk apa yang pas gitu kan. Nah ini memang tantangan luar biasa, apalagi kalau kita bicara mengenai industri di Indonesia. Kita bicara seringkali kan apakah industrialisasi ataukah hilirisasi dan lain-lain lah. Itulah yang mungkin dari segi teman-teman di akademisi bisa mengupas panjang lebar. Tapi intinya sebenarnya adalah, kalau menurut saya pribadi, bagaimana kawasan industri ini tadi itu bisa memberikan nilai tambah kepada lingkungan di sekitarnya.
Oke, ini baru kawasan industri itu secara umum ya. Yes. Kan sekarang udah mulai spesifik tuh ada beberapa kawasan industri, 3 jenis deh kawasan industri yang masuk ke ranah industri halal. Yes. Nah, Pak Arief melihat ini seperti apa? Ini menarik Mas, karena halal sendiri itu sebenarnya bukan semata-mata berbicara mengenai masalah bahwa ini itu boleh dimakan dan ini tidak boleh dimakan. Iya. Ini kalau kita lihat sebenarnya sudah menjadi way of life, dan harapan saya, bayangan saya, halal itu tidak semata-mata menjadi jargon ya, tapi menjadi ya nilai kehidupan gitu, nilai kehidupan. Kalau kita lihat misalnya di kawasan industri misalnya seperti dikatakan kawasan industri halal, berarti apa? Bukan hanya produknya yang halal, tetapi apa? Sebenarnya kawasan yang memang dia berusaha untuk mencerminkan rahmatan lil alamin lah, menjadi kasih sayang, menjadi kebahagiaan buat semuanya gitu. Jadi katakanlah kalau industri halal berarti apa? Ya jangan sampai kawasan itu jadi kawasan yang gersang lah. Jadi mestinya kan ini di kawasan yang di sana banyak tumbuh pohon, misalnya seperti itu. Kawasan yang di sana itu ya riang lah gitu, tidak menjadi kawasan yang mati, yang hanya hidup ketika di pagi hari sampai sore, malam harinya kosong. Gitu. Di Cikande, Bintan, sama di satu lagi? Satu lagi ada di... Ada 3 ya, tiga. Itu kan benar-benar masuk kawasan industri halal ya. Betul. Tapi begini sebenarnya, kan banyak orang yang merasa nih ya, Pak Arief, merasa bahwa kawasan industri halal is just a brand. Iya. Dalamnya kita nggak tahu nih, pelakunya hanya yang tahu adalah orang-orang yang ada di internal mereka, entah dari hulu hingga hilirnya, apakah memang dari pengirimannya, quality check barangnya, atau segala macamnya itu benar-benar halal atau tidak, kan kita nggak pernah tahu. Nah, bagaimana kira-kira para pelaku yang terlibat di sebuah kawasan industri halal itu memang bisa mencerminkan bahwa halal itu is not just a brand gitu loh, tapi sebagai bentuk realisasi. Betul. Apa yang bisa menjadi pembuktian? It's not a jargon ya tadi. Betul sekali Mas, sepakat sekali bahwa ini jangan hanya sebatas lip service saja. Kalau lip service saja mungkin ya orang ya menjadi komoditas komersial saja, tetapi mungkin tidak dapat substansinya. Nah, bagaimana untuk menjaga ini tadi supaya itu tadi, berarti setidaknya yang kalau kita lihat yang Pentahelix tadi, kalau kita melihat keterlibatan dari akademisi katakanlah seperti itu, mungkin ada inspektur atau badan yang memang mensertifikasi, mensahihkan bahwa produk-produk yang keluar dari sini itu menjadi produk yang halal. Nah, halal ini sebenarnya kan tidak saja hasil akhir, tapi bagaimana yang inputnya itu halal, processingnya halal, sehingga akhirnya akan jadi sesuatu yang halal juga. Hulu ke hilirnya jadi halal semua. Jadi sisi kawasannya itu kawasan yang memang mencerminkan sesuatu yang bagus tadi, sesuai dengan syariat, kaidah-kaidah yang baik, rahmatan lil alamin tadi, dan produk yang dikeluarkan jadi produk yang memang layak dikonsumsi. Nah, saya menarik Mas, kalau kita bicara mengenai kawasan industri halal gitu, apakah ini suatu hal yang salah juga mengatakan ini? Dari segi marketingnya nggak salah juga, dan itu bagus sekali, karena mungkin banyak hal yang bagus itu harus diawali dengan merubah cara pandang ya, merubah cara pandang itu biasanya kan akan merubah tren yang ada. Nah, perubahan tren akan kalau lama-lama terus akan menjadi suatu hal yang kebiasaan dan jadi way of life tadi gitu. Jadi dikatakan kawasan industri halal berarti apa? Sebenarnya kalau dari pandangan saya pribadi berarti apa, di sana itu mestinya ada semacam internal control dari masing-masing di sana bahwa apa? Gue nggak bisa loh, beda loh kita ini dengan yang lain loh. Kenapa? Kita dikatakan halal loh. Halal itu simpel mungkin HALAL, tapi besar sekali itunya tadi. Karena apa? Bagaimana kemudian kita memberikan produk tadi, benar produk yang betul-betul real halal loh. Bukan hanya semata-mata halal di tulisan, lam-lam saja gitu, tapi benar-benar ini real gitu. Dan ini yang masih jadi PR dari para pelakunya juga gitu ya. Makanya tadi saya balik ke statement awal, jangan hanya ini sebagai sebuah jargon atau brand, tapi dari dalamnya tuh nggak ada sama sekali gitu. Setuju. Perlu dukungan pemerintah nggak kira-kira untuk hal ini? Pasti Mas. Pasti. Siapa yang terlibat? Pasti. Yang jelas pemerintah dalam hal ini adalah pemerintah yang dari segi tertinggi ya. Alhamdulillah Presiden Jokowi udah sangat punya eager yang luar biasa untuk mendukung industri halal ini. Pak Kiai Ma'ruf Amin sebagai presiden juga sekarang punya dari awal itu arus ekonomi baru, punya suatu yang betul-betul ini loh harus dijalankan. Dan dari segi pemerintah saya pikir juga Bank Indonesia, OJK, semua lembaga-lembaga termasuk yang itu yang dikumpulkan dalam masyarakat syariah ini kan tidak hanya pelaku akademisi tapi pelaku industrinya juga. Kita punya Pak Erick Thohir ketuanya MES juga betul-betul mengarahkan BUMN untuk menjadi suatu yang tidak saja mengejar profit saja, tetapi juga memberikan value kepada masyarakat. Karena BUMN punya
punya dua tujuan agenda besar kan. Agenda kalau kita bicara namanya korporasi pasti mencari laba, tetapi juga menjadi agent of change, agent of development, menjadi agen daripada pembangunan sendiri. Ini yang susah menjadi agent of change ini nih, yang PR terberat ya. Investor nggak terlibat, nggak perlu? Oh pasti, pasti. Kalau kita bicara tadi, kita bicara pemerintahnya dan pasti bicara investornya juga. Ini investor yang semata-mata tidak mengejar return on investment, return on equity, tapi apa? Bahwa ini adalah project jangka panjang gitu tadi. Bahwa ini tidak bisa kemudian seperti membalik telapak tangan yang bisa sekarang diharapkan, direncanakan, besok dijalankan, sore ada hasilnya gitu. Pasti butuh proses. Butuh proses. Butuh kesabaran juga. Exactly. Kan harus adaptasi dengan infrastruktur. Betul. People-nya juga ya. Kan kalau Pak Arief kan udah expert lah dibilang bagaimana how to manage people gitu kan. Paling setidaknya kan ini menjadi PR untuk bisa di-sharingkan bersama ya ilmunya ya Pak Arief ya. Ada satu bentuk aktivasi nggak yang dilakukan sama Pak Arief dan juga tim agar semuanya yang berhubungan dengan people itu bisa di-manage, bisa dikelola dengan output yang diharapkan sama tim Pak Arief? Ya, satu hal yang selalu saya sampaikan di tempat-tempat di mana saya sempat diberikan amanah adalah bahwa kita membuat ini sebagai sebuah gerakan, gitu kan, seperti itu. Jadi tidak semata-mata top down. Betul bahwa kita ada tone of the top. Atasan memberikan contoh yang baik, contoh yang terpuji, tapi kemudian bagaimana contoh ini tadi bisa menjadi sebuah orkestrasi yang baik gitu. Kita memberikan sebuah dirigenisasi sehingga semua orang bergerak pada arah yang bersamaan. Seperti itu. Emang tidak mudah gerakan tadi, tetapi menggerakkan sumber daya dalam sebuah organisasi yang sudah tertata jauh lebih mudah dibanding menggerakkan sesuatu yang organisasinya itu informal. Itu berarti berubah culture nggak kira-kira Pak Arief? Ya pasti mas. Pasti mas. Kan sulit ya betul-betul dia bisa merubah culture orang yang tadinya udah nyaman terus tiba-tiba harus ada suatu hal yang baru. Yang kayak ini apa sih, coba aneh deh. Nah itu kan challenge juga. Merupakan hambatan atau tidak itu? Tantangan menurut saya mas, malah. Contoh paling simpel aja bahwa kita di beberapa tempat yang saya pernah kerjakan sebelumnya adalah bahwa bagaimana kemudian kita merubah sampah itu menjadi berkah. Jadi kita bikin yang simpel, bank sampah saja. Nah, bank sampah itu yang kemudian kita chip in kan, kita relasikan dengan KPI yang ada. Jadi kita hitung betul-betul apakah Anda punya dalam satu periode itu pernah menyetorkan sampah ke itu untuk dikelola, diubah dengan baik gitu. Jadi sampah-sampah yang terpilah di rumah tadi itu dibawa ke kantor dan dihitung nanti berapa kilo, berapa gram, jenisnya apa dan lain-lain, dan itu ada valuasi uangnya. Dan sebenarnya bukan masalah valuasi uangnya, tapi bagaimana kemudian juga dia membiasakan diri untuk melakukan perubahan-perubahan ini dari diri sendiri. Gitu. Jadi ini kan hal yang mungkin sama dengan kawasan industri tadi. Kawasan industri pasti kan, kawasan industri kenapa katakanlah di tempat saya sebelumnya di kawasan industri Pulau Gadung itu kemudian banyak yang direlokasi keluar, karena apa? Karena polusi. Gitu. Jadi Jakarta ini kan sudah berita terakhir ini kan Jakarta, Tangerang menjadi kota yang sangat tidak elok, sangat tidak nyaman, polusi tertinggi. Nah, di antara polusi tertinggi itu polusi yang muncul dari industri kan. Nah, ini industri-industri yang berpolusi itu akhirnya kan digeser di luar Jakarta karena kita dapatkan di sini lebih baik udaranya gitu. Nggak mau ikut ke IKN? Wah, itu tergantung penugasan. Tapi kan agak lebih ini di sana kan menjanjikan untuk bisa berkembang lebih luas lagi ya. Itu jadi tantangan atau jadi hambatan justru? Kan udah di zona nyaman nih. Sekarang nih harus pindah ke sana lagi kan berarti adaptasi ulang lagi kan Pak Arief ya? Ya, penuh tantangan. IKN itu adalah proyek yang luar biasa yang kalau kita harapkan akan menjadi tidak saja mercusuar menjadi sebuah kota yang menjadi ibu kota negara Indonesia yang baru, tapi ada ruh, ada jiwa yang di sana yang kembali lagi kita tidak memulai dari hal yang jelek, tapi kita memulai dari niatan yang bagus, dikerjakan dengan cara yang bagus, saya pikir akan jadi hal yang optimal. Pasti penuh tantangan mas, bangun kota kecil aja di yang sudah jadi misalnya di sekitar Jakarta saja, itu penuh tantangan, apalagi yang secara jarak itu cukup jauh dari Jakarta. Ya, gitu. Mudah-mudahan ya. Insya Allah kita berdoa terus yang terbaik buat kita nggak bisa menafikan juga nih Pak Arief, kan butuh simbiosis mutualis yang sangat luar biasa. Kerjasama antara pemerintah, investor, yang pentahelix tadi gitu ya. Seberapa besar sih sebetulnya peran mereka ini terhadap pengembangan sebuah industri halal? Saya masih fokus ke industri halal dulu ya Pak. Kemudian kalau kita lihat sebenarnya apakah halalnya di mana? Di hampir penerbangan domestik kita itu nggak ada alkohol kan. Nah, jadi kan kalau kita lihat sebenarnya dari sisi penerbangnya pun sebenarnya penerbang ketika sebelum mereka terbang mereka harus dicek kesehatannya dulu. Cek itu termasuk cek apakah dia mengkonsumsi alkohol dalam jumlah tertentu. Kalau dia nggak lolos ceknya nggak usah terbang.
Jadi hampir semua penerbang itu harus penerbang yang betul-betul sehat dan fit. Dan itu bagian dari halal tadi sebenarnya kan, seperti itu. Produk ancillary yang dijual di atas pesawat itu adalah produk-produk yang halal. Ada leadership development program yang terus-menerus kita kerjakan dari A to Z, baik itu untuk manajer, senior manager, level VP seperti itu, yang terus berkesinambungan. Dan itu tidak berhenti di level yang sifatnya hanya kapasitas yang intelektual. Karena kita juga asah dengan spiritual. Jadi di Citylink hampir setiap bulan kita khataman bersama.